Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang SUMIFs, COUNTIFs, consolidate, dan pivot table. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang SUMIFs dan COUNTIFs, di mana SUMIFs adalah penjumlahan suatu data dengan kategori melebihi satu kategori, misalnya 2 kategori atau lebih. Kita bisa melihat fungsinya sebagai berikut. SUMIFs, di mana SUMRange. Dalam SUMIFs, yang pertama ditentukan adalah SUMRange, di mana dalam hal ini adalah unit. Dalam hal ini kita akan membuat berapa sih jumlah unit dari cappuccino yang dibeli oleh mahasiswa. Jadi SUMRange dalam hal ini adalah unit, di mana kriteria range yang pertama adalah jenis kopi dengan kriteria cappuccino, kemudian kriteria range yang kedua adalah pembeli dengan kriteria mahasiswa. Maka akan muncul sebagai berikut, yaitu 140. Kita bisa melihat cappuccino dan dibeli oleh mahasiswa berjumlah 75, dan juga cappuccino yang dibeli oleh mahasiswa berjumlah 65. Jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah 140. Begitulah fungsi dari SUMIFs. Selanjutnya adalah fungsi dari COUNTIFs, di mana COUNTIFs menjumlahkan suatu kategori data secara keseluruhan. Kita bisa melihat fungsinya sebagai berikut, di mana fungsi COUNTIFs, di mana kriteria range yang pertama. Dalam hal ini kita akan membuat kriteria range yang pertama adalah unit, di mana yang melebihi penjualan unit lebih dari 65, dengan kriteria range yang kedua adalah pembeli, yaitu dengan kriteria mahasiswa. Di sini kita bisa melihat ada 3. Jadi unit yang terjual lebih dari 65 yang dibeli oleh mahasiswa ada 3. Itu kita bisa melihat. Yang pertama adalah cappuccino dengan jumlah 75 yang dibeli oleh mahasiswa. Kemudian latte dengan jumlah 80 yang dibeli oleh mahasiswa. Yang terakhir adalah flat white, yaitu dengan unit 100 yang dibeli oleh mahasiswa. Jadi berjumlah 3. Kita bisa melihat di sini perbedaan dari SUMIFs dan juga COUNTIFs. Ketika teman-teman menggunakan SUMIFs atau COUNTIFs, berarti teman-teman harus membuat tabel terlebih dahulu untuk menentukan data yang diinginkan. Jika seperti ini, hanya akan keluar data-datanya saja. Oleh karena itu, untuk lebih mempermudah, teman-teman dapat melakukan consolidate. Selanjutnya, kita akan membahas tentang consolidate ini. Jadi, consolidate ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa data yang sama dari tabel yang berbeda. Baik tabel itu dari satu sheet maupun berbeda sheet atau berbeda file. Nah, di sini juga consolidate akan menghasilkan suatu ikhtisar berbentuk sum, count, atau average, atau fungsi lainnya dalam bentuk tabel. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang SUMIFs dan COUNTIFs, di mana hanya mengacu pada satu tabel dan juga harus membuat tabel baru sebagai acuan data yang ingin kita cari. Nah, jadi di sini dapat membantu teman-teman jika memiliki tabel yang banyak dan juga akan secara otomatis terbentuk ikhtisar dalam bentuk tabel. Kita bisa melihat fungsinya sebagai berikut. Consolidate. Kemudian kita bisa menentukan
fungsi bisa sum, count, average, dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini kita pilih sum, kemudian reference. Kita bisa menuju ke sheet untuk unit Jakarta. Nah, yang perlu untuk teman-teman ketahui bahwasanya range yang sebelah kiri akan berfungsi sebagai kriteria, kemudian yang sebelah kanan akan dikonsolidasi berdasarkan fungsi, baik itu di sum atau di count atau di average atau fungsi yang lainnya. Nah, jadi di sini jika kita ingin membuat jenis kopi sebagai kriteria, maka jenis kopilah yang menjadi paling kiri. Oleh karena itu, kita bisa melihat sebagai berikut. Kita bisa membuat konsolidasi sampai ke pajak. Kemudian add. Hal yang sama dilakukan untuk unit yang ada di Bandung. Dan yang terakhir untuk yang di Malang, unit yang di Malang. Nah, di sini top row berfungsi untuk menentukan judul dari range. Begitu juga untuk left column. Nah, di sini berfungsi untuk memunculkan kriteria, di mana kriteria yang kita tentukan di sini adalah jenis kopi. Oleh karena itu kita klik. Kita akan melihat hasilnya sebagai berikut. Di sini akan muncul ikhtisar dari sum. Nah, di mana di sebelah kiri ini adalah kriterianya, yaitu espresso, cappuccino, latte, dan flat white. Di mana sum dari unitnya adalah sebagai berikut. Untuk espresso 630, cappuccino 895, latte 1148, dan flat white 580 dari seluruh unit, yaitu unit Jakarta, unit Bandung, dan unit Malang. Nah, dalam hal ini harga juga akan di sum, di mana akan dijumlahkan dari seluruh unit. Jika kita tidak ingin mensum atau menambahkan dari harga, maka dalam reference tadi harga kita hilangkan. Begitu juga untuk nilai pembelian, di mana di sum dengan menghasilkan data sebagai berikut. Begitu juga dengan pajak. Nah, misalnya kita juga ingin membuat average atau membuat count, kita bisa melakukan hal ini seperti sebelumnya. Kita bisa melihat, kita ganti dengan count, maka akan muncul sebagai berikut. Begitu juga ketika kita ingin membuat average dengan referensi yang sama, kita bisa melihat sebagai berikut. Inilah rata-rata dari data sebelumnya. Oke, begitulah fungsi dari consolidate. Selanjutnya kita akan membahas tentang pivot table. Oke, jadi di sini pivot table adalah sebuah tabel interaktif yang dalam waktu singkat bisa menampilkan ringkasan data dalam jumlah yang besar dalam bentuk dan orientasi yang berbeda, serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan dengan menggunakan cara perhitungan sesuai kebutuhan. Nah, seperti itulah pengertian dan fungsi dari pivot table. Kita akan melihat fungsinya sebagai berikut. Tap insert, kemudian pivot table. Kemudian kita akan memilih table atau range. Contohnya kita akan memilih data dalam unit Malang. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, dalam pivot table hanya bisa digunakan untuk satu tabel. Oke. Choose where you want the pivot table report to be placed. Tadi kita sudah meletakkan di pivot table chart B4
atau bisa juga teman-teman membuat di new worksheet. Tapi dalam hal ini kita dapat menaruhnya dalam existing worksheet. Oke. Maka di sini akan muncul judul dari kolom atau judul range kolomnya. Nah, di sini akan terdapat 4 kotak di mana ada report filter, column labels, value, dan row labels. Kita akan melihat fungsinya sebagai berikut. Dalam hal ini, kita dapat melakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya kita ingin mensum dari unit. Kita dapat menarik unit ke value, maka akan keluar sum of unit. Atau kita ingin membuat average dari unit, maka kita bisa menggantinya dengan value field setting, kemudian average. Oke. Selanjutnya kita ingin juga mengaverage dari harga. Kita bisa menarik harga ke value, menggantinya dengan average. Kemudian untuk nilai pembelian, hal yang sama dapat dilakukan. Dan pajak. Oke, beginilah hasil dari average dari unit, average dari harga, nilai pembelian, dan juga pajak. Nah, dalam hal ini kita akan menentukan kriteria dari masing-masing unit, harga, nilai pembelian, dan pajak. Oleh karena itu, di sini adalah data average secara keseluruhan. Maka kita akan men-split atau membaginya ke dalam beberapa kriteria. Contohnya kita akan membagi ke dalam kriteria jenis kopi. Saya mengklik jenis kopi, kemudian tarik ke row labels, maka akan muncul seperti ini. Tapi jika teman-teman ingin memfilter, jadinya dalam hal teman-teman ingin memfilter data, memfilter kriteria, teman-teman dapat menariknya ke dalam report filter. Contohnya kita ingin membuat pembeli sebagai kriteria, namun kriteria tersebut dapat difilter. Kita bisa tarik ke report filter, maka akan muncul seperti ini, pembeli. Ketika kita ingin melihat data dari mahasiswa yang membeli, kita bisa klik mahasiswa, maka inilah data dari mahasiswa. Kemudian untuk siswa SMA, inilah data untuk siswa SMA. Nah, jika teman-teman ingin melihat data dari pejabat, teman-teman dapat mengklik pejabat, maka akan muncul average dari pejabat. Nah, jika teman-teman ingin menggabungkan average misalnya dari mahasiswa dan pejabat, atau mungkin dari pejabat dan siswa SMA, atau mungkin mahasiswa dengan siswa SMA, teman-teman dapat memilih select multiple items. Nah, di sini misalnya pejabat dengan mahasiswa. Maka inilah average dari keduanya. Kemudian ada hal yang berkaitan erat dengan pivot table, yaitu pivot chart. Kita bisa melihat dalam insert, kemudian pivot chart. Dalam ini kita akan menggunakan tabel yang sama, yaitu dalam unit malang, kemudian existing worksheet. Nah, di sini akan muncul sama seperti pivot table. Tetapi hasilnya nanti akan ditampilkan dalam bentuk chart. Misalnya kita ingin mensum dari unit, kemudian mensum dari harga, nilai pembelian, dan juga pajak. Dimana dalam kriteria ini kita akan menggunakan kriteria jenis kopi. Maka kita akan bisa melihat data sebagai berikut, yaitu chartnya, dimana chart cappuccino, espresso, flat white, dan latte, dimana untuk biru sum of unit, merah sum of harga, hijau sum of nilai pembelian, dan ungu sum of pajak. Nah, begitulah fungsi dari pivot table dan pivot chart.